Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mewujudkan pencapaian visi Sumsel Maju untuk Semua. Nah, beberapa yang sudah ditetapkan targetnya antara lain peningkatan produktivitas pertanian, kemudian pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan juga penurunan angka stunting. Hal inilah yang menjadi perhatian di era pemerintahan Gubernur Herman Deru. Lalu seperti apa upaya dan program yang sudah dilakukan dan seberapa konkret hasilnya? Inilah Untuk Indonesia dari Sumatera Selatan. Sekarang saya sedang berada di Festival Rempah di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, Festival Rempah ini adalah upaya untuk memasarkan produk-produk pertanian yang merupakan andalan dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan berbincang langsung dengan Gubernur Herman Deru. Mari ikuti saya. Pak Gubernur, terima kasih atas waktunya. Semangat Provinsi Sumatera Selatan itu Sumsel Maju untuk Semua, Pak. Nah, untuk mewujudkan target selama ini sektor yang menjadi prioritas itu apa, Pak Gubernur? Membangun itu kan ada dua, fisik dan non fisik. Karena juga orang butuh fasilitas, butuh infrastruktur. Non fisik, misalnya ini kegiatan yang diinisiasi oleh PKK misalnya, kenapa sampai gubernur turun tangan gitu. Ya. Karena ini kan pembangunan non fisik sebenarnya untuk menggeliatkan ekonomi para ibu-ibu khususnya. Oke. Meskipun bukan hanya padi saja, Pak, tapi Sumatera Selatan itu kan provinsi yang diandalkan sebagai lumbung pangan nasional. Ya, Bahkan produksinya 5 besar kita. 5 besar. Nah, itu upaya Pemprov sejauh ini untuk bisa mempertahankan predikat itu. Bagaimana upaya pemerintah provinsi untuk mempertahankan itu? Pertanian khususnya padi, saat saya dilantik kita peringkat ke-8 produksinya se-Indonesia ini. 8 waktu itu ya? Tingkat ke-8. Di tahun ketiga itu kita sudah menjadi 5 besar. Jawa 3, 1 Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Ini kita pasti belum puas. Kalau kita tengok dari luas wilayah, kita ini masih sangat mungkin untuk ekstensifikasi. Lahan kita masih luas. Tapi kan ada benturannya, ada 2 hal. Apa itu, Pak? Satu, ada di antaranya lahan kita ini 1,4 juta gambut. Itu kendalanya ya. Kedua, rawa-rawa lebak. Ini pembukaan awalnya tidak semurah tanah datar. Pak Gub, ada komitmen kuat dari Pemprov ini untuk menyediakan pendamping yang lebih banyak, Pak, PPEP. Untuk petani, kenapa itu penting, Pak? Sejarah penyuluh ini kan sejarah yang legendaris. Kita ingat tahun 86, pertama kali Indonesia ini swasembada pangan. Tahun 86. Saya menjadi saksi hidup di situ. Menjadi penyuluh itu tidak hanya membimbing petani untuk dalam produksi pertanian. Saprodi misalnya, sarana produksi pertanian ya. Padinya, bukan hanya. Tapi kita bagi beberapa kelompok. Satu, penyuluh yang membidani sawah, artinya pertanian, perkebunan, Ya. juga perikanan dan peternakan. Jadi ada 4 kelompok penyuluh ini. Tadi 2.100 jumlah. Oke. Lebih kurang. Pak Gubernur, ini hanya salah satu pencapaian. Kan ada juga infrastruktur, kemudian angka stunting. Nah, ini Pak, terakhir Pak Gubernur melihat 5 tahun ke depan, itu dengan segala capaian yang sudah ada, ini harus seperti apa, Pak? Apa yang harus dimaksimalkan untuk Provinsi Sumatera Selatan ini? Kalau 5 tahun berlalu, antara lain stunting terbaik. Ini kan akumulasi. Iya. IPM meningkat. Jadi Sumatera Selatan itu baru tahun 2022 masuk dalam kelompok IPM tinggi. Jadi kita ini sudah setara dengan kota-kota di Jawa sekarang. Stunting oke. Infrastruktur. Coba lihat di tabel Kementerian PU. Kita masuk dalam 10 besar provinsi infrastruktur terbaik. Konektivitas. Jalan rusak yang terendah juga ya, Pak ya? Ya, jalan rusak terendah. Itu artinya kan itu tidak mercusuar. Setelah ini terpenuhi, yang bersifat aksesoris juga tentu perlu kan. Seperti misalnya kita harus ke depan itu
bagaimana mengoptimalisasi potensi alam. Meskipun kita udah jalan nih seperti Ranau, kita optimalisasi kunjungan itu dengan Ranau Bondo. Oke. Seperti Padar Alam dengan Demporan. Iya. Oke, baik. Lagi-lagi sinergis ya Pak ya. Kasih. Nanti kita akan lihat Pak ke lapangan, nanti kita akan cerita lagi hasil temuan kami di lapangan. Terima kasih Pak Gubernur, sukses ya. Nah setelah ini kita akan lihat bagaimana kondisi upaya peningkatan produktivitas pertanian di beberapa daerah di Sumatera Selatan, begitu pula dengan infrastruktur dan juga percepatan penurunan stunting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Provinsi Sumatera Selatan ini masuk 3 besar provinsi yang capaian angka penurunan stuntingnya lebih tinggi dari angka nasional. Nah, apa saja kegiatannya dan seperti apa juga hasil yang didapatkan setelah para pendamping ini aktif turun ke lapangan? Kita akan lihat seperti apa. Mbak Oting, terima kasih sudah mau berbagi dengan Metro TV. Nah, kita ngomongin soal angka stunting ya. Ini kegiatan yang ada di sini itu yang rutin diadakan bulanan atau mingguan atau gimana untuk tumbuh kembang anak? Kalau kita setiap hari itu dilakukan pendampingan keluarga untuk mencari sasaran beresiko stunting. Oke, untuk tahu bahwa anak itu menderita stunting, itu apakah dengan sistem mereka datang, lapor, atau jemput bola atau gimana? Kita di sini jemput bola ya Mas Iqbal ya. Jadi untuk mengetahui stunting tadi ada indikator jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jika datang ke posyandu ada pelayanan dan kita juga dari BKKBN itu ada penyuluhan gitu kan. Jadi kalau jangka pendek itu kan dilihat dari pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Tapi kalau misalkan dari BKKBN itu adanya KKA, kartu kembang anak. Jadi kita di situ juga melihat di umur anak 0 sampai 1 tahun itu seharusnya bisa apa. Ini udah bisa belum dilaksanakan oleh sang anak begitu loh. Mendampingi itu bentuknya seperti apa sih dengan bahasa sehari-hari itu sederhananya seperti apa? Karena kita ini orang lapangan ya Pak Iqbal. Jadi kita ini terjun langsung ke lapangan, kita jemput bola langsung gitu loh. Senang nggak sih melakukan ini? Oh, alhamdulillah saya kayaknya gimana ya Mas Iqbal, happy ya. Kenapa? Alhamdulillah saya happy loh. Kenapa senang melakukan Karena tugas berat ini? di sini kita pengabdian ya, lebih melihat kayaknya senang bisa bantu orang, bisa kayak kita melaporkan data ini terus ada respon dari atas kita, dari dinas, dari terutama pemerintah gitu. Oke. Nah ini kan Pak Gubernur tuh dalam beberapa kesempatan tuh selalu menitik beratkan soal stunting di acara apapun. Stunting harus turun angkanya. Nah bagaimana itu menerjemahkan di lapangan actionnya Mbak Oting dan kawan-kawannya seperti apa untuk ikut berkontribusi agar angka stunting ini Kalau turun? dari pemerintahan, terutama dari Pak Gubernur, kita dari BKKBN ya, itu luar biasa untuk gerakan penurunan percepatan stunting ini. Sekarang ya Mas Iqbal, itu alhamdulillah angkanya sudah turun ya. Sudah turun. Sudah turun alhamdulillah. Konkret ya jadinya. Iya. Jadi dari 24,8% itu menjadi 18,6%. Jadi sudah 6,2% itu turunnya angka stunting ini. Iya. Terima kasih Mbak Oting dan teman-teman juga terima kasih di sini. Itu tadi sedikit gambaran ya pemirsa bagaimana teman-teman pendamping ini berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi dalam program pemerintah menurunkan angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Untuk Indonesia Sumatera Selatan. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.